Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek UAS mata kuliah Deep Learning dengan judul Identifikasi Tumbuhan Herbal Berbasis Citra yang beranggotakan ada saya sendiri, Dea Lestari, dan rekan-rekan saya yaitu Dea Listi Aprianti dan Reski Firmansyah. Next. Nah, Indonesia memiliki kekayaan tanaman herbal yang berpotensi besar dalam dunia kesehatan. Namun, banyak masyarakat yang kesulitan mengenali jenis tanaman dan manfaatnya. Nah, teknologi kecerdasan buatan AI berbasis pengenalan citra dapat menjadi solusi untuk mempermudah identifikasi tanaman herbal. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model yang mampu mengenali tanaman herbal melalui citra daun, memberikan informasi khasiat serta rekomendasi penggunaannya. Dengan pendekatan KRIS-DM, sistem ini diharapkan membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan tanaman herbal secara lebih mudah, akurat, dan efisien. Next. Nah, pada kali ini metode yang digunakan yaitu metode KRIS-DM. Yang pertama ada business understanding, yang dimana pada tahap ini penelitian bertujuan untuk mengembangkan sebuah model yang dapat mengidentifikasi jenis tanaman herbal melalui citra daun dan memberikan rekomendasi resep penggunaannya. Nah, sistem ini juga dirancang untuk membantu masyarakat umum mengenali tanaman herbal dengan lebih cepat dan akurat serta mempermudah pengguna dalam memahami dan memanfaatkan khasiat tanaman tersebut. Yang kedua ada data understanding, yang dimana pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan dataset. Nah, dataset diambil dari Kaggle, yaitu dataset citra tanaman herbal yang terdiri dari 10 kelas, yang dimana setiap kelasnya itu berisi 100 gambar dengan variasi pencahayaan, posisi, dan kondisi tanaman. Nah, data ini dieksplorasi untuk memastikan bahwa distribusi yang merata antara kelas dan untuk memahami perbedaan ukuran citra daun yang memerlukan standarisasi. Yang ketiga ada data preparation, yang dimana pada tahap ini data diproses agar siap digunakan dalam pelatihan model. Nah, langkah awal meliputi pre-processing, seperti mengubah ukuran gambar menjadi 128 kali 128 piksel dan menormalisasi intensitas warna menggunakan skala 1,0 per 255 untuk meminimalkan pengaruh pencahayaan. Nah, pada proses ini dilakukan dengan menggunakan image data generator, yang dimana dataset training dan testing dihasilkan langsung dari directory menggunakan metode flow from directory. Nah, kemudian dataset di training diatur dengan target ukuran gambar 128 kali 128 piksel, batch size sebanyak 32, dan class mode dalam bentuk kategorikal untuk klasifikasi multi-class. Kemudian dataset testing diatur dengan parameter serupa untuk menjaga konsistensi selama evaluasi. Nah, dalam pembagian dataset ini dilakukan dengan rasio 80 per 20, yang dimana 80% digunakan untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Kemudian yang keempat ada modeling, yang dimana pada tahap modeling digunakan untuk identifikasi tanaman adalah menggunakan CNN yang terdiri dari 5 lapisan utama, yaitu convolutional layer, max pooling layer, latent layer, fully connected layer, dan activation layer. Nah, model ini dirancang untuk mengekstraksi fitur dari citra dan melakukan klasifikasi. Nah, pada parameter utama yang dioptimalkan dalam pelatihan ini meliputi ukuran batch sebanyak 32 dan sejumlah epoch sebanyak 5.
Dari hasil pelatihan, model mencapai akurasi terbaik sebesar 79,97% pada model, kemudian diuji pada dataset uji untuk memastikan akurasi dan tingkat confidence terhadap setiap kelas tanaman herba. Selanjutnya untuk modelingnya akan dijelaskan oleh Realistia. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan terkait model identifikasi tanaman herba berbasis citra. Apakah sudah terlihat? Oke, pertama di sini kita melakukan library terlebih dahulu, library yang akan digunakan pada pemodelan kali ini. Selanjutnya kita mengimport library lagi. Selanjutnya kita membagi dataset ke dalam data training dan data testing. Selanjutnya kita melakukan normalisasi dataset dan data training dan data testing. Di sini ditemukan ada 800 image untuk di 10 kelasnya dan 200 image di 10 kelasnya. Jadi totalnya ada 100 gambar. Selanjutnya kita mendefinisikan model sekuensial. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada tahap hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita menghitung jumlah angka per epoch-nya, lalu melatih model dengan step per epoch yang dihitung seperti ini, sesuai ini ya. Kita hitung. Untuk proses kali ini akan cukup memakan waktu, jadi diharap bersabar. Nah, kita melakukan pelatihan blended deep learning selama 5 epoch yang tadi dengan data pelatihan dan data validasi yang dihasilkan oleh generator. Di sini terdapat hasil akurasi 0,6087 dan lossnya 1,1108. Selanjutnya di sini terdapat visualisasi data untuk perubahan akurasi, pelatihan, dan validasi model selama beberapa epoch. Selanjutnya terdapat visualisasi kedua. Grafik ini membandingkan antara training loss dan validation loss selama proses pelatihan model dengan sumbu X menunjukkan jumlah epoch dan sumbu Y menunjukkan nilai loss. Selanjutnya ini digunakan kode ini digunakan untuk mendapatkan daftar label kelas dari tes generator dengan mengambil kunci dari kelas indicase yang berisi nama-nama kelas dalam urutan yang sesuai. Selanjutnya ini digunakan untuk menghasilkan dan menampilkan confusion matrix seperti gambar ini yang membandingkan label sebenarnya dan prediksi model pada data uji, serta menampilkan visualisasinya menggunakan confusion matrix display. Selanjutnya, model save ini digunakan untuk menyimpan model ini. Selanjutnya, ini digunakan untuk memuat model yang telah disimpan dalam file ini, terus dimuat dengan kode ini, agar dapat digunakan untuk prediksi atau evaluasi lebih lanjut. Dan untuk yang terakhir, kode ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar
Jadi kalau misalkan ada yang mau tes tentang identifikasi gambar ini, bisa menggunakan kode ini. Kode ini tuh bisa input gambar, memproses, dan menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi kelas gambar yang sudah kita masukkan ke dalam dataset. Kemudian menampilkan hasil prediksi dan gambar tersebut secara interaktif, seperti gambar di sini. Mungkin demo dari model identifikasi tanaman herbal sudah selesai. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan. Ya. Kemudian setelah tadi didomain oleh ya, selanjutnya ada tahap evaluasi yang dimana pada tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat bekerja dengan baik pada data uji dan dalam kondisi dunia nyata. Nah, model memiliki akurasi rata-rata sebesar 67% dengan sebagian besar prediksi memiliki tingkat confidence di atas 60%. Nah, meskipun demikian, beberapa citra dengan kualitas rendah menunjukkan confidence yang rendah, menandakan perlunya peningkatan pada kualitas dataset atau augmentasi data tambahan. Nah, selain itu, kelas tambahan memerlukan lebih banyak data pelatihan untuk meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. Untuk tahap deployment akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reski Firmansyah. Silakan. Mulai dari codingannya dulu di Google Colab. Jadi pertama itu kita dalam proses pembuatan interface menggunakan mungkin bisa disebut framework ya, yang disebut Streamlit. Jadi kita install dulu di Google Colab-nya Streamlit. Setelah itu kita membuat sebuah file dengan magic code ya. File bernama app.python ya, app.python. Di sini kita buat kodenya yang nanti ini tuh kalau mau di deploy secara tidak lokal atau global ya, bisa diakses oleh siapapun. Itu namanya bisa diganti-ganti sih. Nanti saya tunjukin pas sudah di-upload ke GitHub. Tapi suara saya ini ada ya, jelas. Nah, pertama ini buat file bernama app.py ya, di sini kita bikinnya. Jadi nanti di samping ini akan muncul app.py ini. Kita import dependensi yang diperlukan. Terus juga ini mengcopy sebetulnya dari kode di atas, dari proses di atas yang sudah ada. Terus setelah itu kita install local kernelnya. Setelah install local kernel, lalu kita akan diarahkan ke sebuah alamat lokal yang bisa diakses gitu. Ini sebenarnya kalau pengen dijalankan secara lokal, saya harus ngerun dulu dari awal, tapi tadi juga lama ya proses, terutama di Epoch. Jadi kita langsung saja mungkin melihat di website-nya sudah di deploy, bisa diakses di herbal plant identification.streamlit. Dan saya pindah dulu share screen. Sudah
kelihatan mungkin ya, udah kelihatan. Di sini kita bisa langsung ambil gambar contoh daun teh, daun mangga, daun sirsak. Kita coba daun teh ya, seperti tadi di proses. Nah, di sini udah bisa langsung proses dan hasil prediksinya muncul hijau. Nah, untuk menuju ke sini itu harus di-upload dulu via GitHub. Jadi nanti di GitHub itu ada file bernama file tadi yang kita buat ya, app.py. Terus juga ada requirements.txt berisi dependencies yang perlu kita install. Terus juga sebetulnya data titik H5 ya, ekstensinya H5. Cuma karena sulit diakses, jadi kita upload data H5-nya itu di Google Drive, sehingga nanti Google Drive-nya itu dimasukkan ke kode, jadi kode. Nah, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Nah, baik, dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini berhasil mengembangkan model CNN untuk identifikasi tanaman herbal melalui citra daun dengan akurasi pelatihan 79,97% dan validasi 67%. Nah, visualisasi menunjukkan potensi overfitting akibat gap antara training dan validation, akurasi, serta loss. Maka sistem dapat diimplementasikan menggunakan TensorFlow Lite untuk sistem ini dengan fitur identifikasi tanaman, tingkat confidence, khasiat, dan rekomendasi penggunaan. Nah, peningkatan kualitas dataset dan argumentasi data diperlukan untuk meningkatkan akurasi pada validasi dan kondisi nyata. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.